Faktor resiko penyakit jantung koroner. Sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang mekanisme serangan jantung, terutama serangan jantung koroner yang mana secara mekanisme terjadinya penyumbatan dan penyempitan dari arteri koroner yang mana memberikan makan otot-otot jantung. Sehingga otot-otot jantung mengalami penurunan fungsi atau mengalami gangguan fungsi sehingga kurang bisa berdenyut secara bagus. Oleh karena itu kita harus tahu faktor apa yang memicu terjadinya penyumbatan dan penyempitan ini. Maka itu yang disebut sebagai faktor resiko penyakit jantung. Sebagaimana pada pendahuluan yang lalu-lalu bahwa faktor resiko penyakit jantung ataupun penyakit jantung koroner itu dibagi dua, yaitu resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan resiko yang dapat dimodifikasi. Resiko yang tidak dapat dimodifikasi sebagaimana umur, jenis kelamin, dan keturunan atau ras. Tapi resiko yang dapat dimodifikasi lebih banyak, seperti merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, kurang aktivitas fisik, berat badan lebih dan obesitas, diet yang tidak sehat, stres dan konsumsi alkohol yang berlebih. Maka kita akan sedikit bahas satu-satu yang kira-kira penting perlu kita ketahui. Yang pertama adalah faktor usia. Jadi usia tidak termasuk faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya kalau sudah tambah usia, pasti juga akan tambah usia, tidak bisa berubah menjadi lebih muda. Jadi secara teori semakin bertambah usia seseorang, maka akan semakin tinggi resiko penyakit jantung. Wanita memasuki usia 55 tahun atau yang mengalami menopause dini, dan pria memasuki usia 45 tahun, maka itu semakin tinggi resiko terkena penyakit jantung. Jadi resiko terkena semakin tinggi, walaupun belum tentu terkena, tetapi lebih mempunyai kemungkinan terkena lebih tinggi berdasarkan faktor usia yang 45 tahun ke atas pada pria, 55 tahun ke atas atau usia menopause pada perempuan. Yang kedua, riwayat penyakit jantung pada keluarga ini juga tidak bisa dimodifikasi. Jadi jika ada salah satu anggota keluarga inti mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarga juga akan berisiko mengalami gejala jantung. Jadi jika ada satu anggota keluarga inti, misalnya orang tua, ayah, ibu, ataupun anak mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarga yang lain berisiko mengalami gejala sakit jantung juga. Beresiko, jadi belum pasti terkena tetapi mempunyai resiko. Kemudian diabetes mellitus atau mungkin terkenal sebagai sakit gula. Diabetes dapat menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah, maka penyakit dengan diabetes mellitus beresiko mengalami serangan jantung. Ini termasuk yang masih bisa dimodifikasi. Kadar gula darah, penyakit diabetes masih bisa ditangani modifikasi. Dan tekanan darah tinggi, hipertensi. Jadi hipertensi mampu melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk saluran arteri menimbulkan penimbunan. Kalau tadi diabetes menghambat aliran darah, penebalan dinding, tapi kalau hipertensi bisa melukai dinding dan meningkatkan penimbunan plak. Kemudian obesitas. Tadi hipertensi bisa dimodifikasi, ini obesitas juga bisa dimodifikasi. Jadi obesitas dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan tidak normal dan lemak, yang menyebabkan penyakit jantung juga. Kemudian pola hidup buruk bisa sebagai faktor pemicu gejala jantung seperti kurang olahraga, merokok, banyak konsumsi makanan yang berlemak. Kemudian stres. Jika seseorang stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada kakunya pembuluh darah. Dan hormon norepinefrin yang akan mengakibatkan naiknya tekanan darah, sehingga hindari stres di rumah maupun di kantor. Jadi ada hormon kortisol menyebabkan kaku dan norepinefrin akan menyebabkan naiknya tekanan darah. Sehingga kita bisa tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan robekan pada dinding arteri. Ini sebagaimana hipertensi ataupun tumpukan lemak, faktor kolesterol, bekuan darah ataupun sumbatan. Jadi bisa dilihat pada video sebelumnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa faktor resiko serangan jantung itu tidak dimulai dalam waktu sesaat, tetapi dimulai pada waktu yang lama. Sehingga proses modifikasi, proses hidup sehat sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan jantung. Terima kasih.